Kebakaran menghanguskan 10 bangunan rumah di permukiman padat penduduk Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Peringati Hari Anak Nasional 2025, Taman Mini Indonesia Indah menggratiskan tiket masuk untuk anak-anak. Halo pemirsa, dramatis Timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF U23 2025 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Di babak final, Garuda Muda akan melawan Vietnam pada 29 Juli mendatang. Saya Arjuna Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kebakaran menghanguskan 10 bangunan rumah di permukiman padat penduduk Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara Sabtu siang. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan api. Api dengan cepat membesar akibat banyaknya material yang mudah terbakar. Akibatnya amukan si jago merah merambat dari satu rumah ke rumah lain serta diperparah hembusan angin yang kencang. Warga yang panik berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang mereka. 24 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sempat terkendala akses jalan yang sempit. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Pasca viral di media sosial, petugas Satpol PP menggelar razia dan berhasil mengamankan seorang juru parkir liar di sekitaran halte bus Transjakarta Bundaran HI Pusat Jumat malam. Para juru parkir liar memungut tarif parkir tinggi hingga meresahkan warga. Udah. Seorang juru parkir liar panik saat diamankan paksa petugas Satpol PP di sekitaran halte bus Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Meski sempat melawan, namun juru parkir liar ini tak mampu berkutik saat dibawa petugas. Razia digelar petugas menyusul viralnya video pemalakan bermodus parkir sepeda motor yang dialami sejumlah warga di sekitar Bundaran HI. Dari hasil pemeriksaan, juru parkir liar yang diamankan berinisial AS, pria berusia 36 tahun yang hidup menggelandang. Ia merupakan rekan pelaku yang juga berprofesi sebagai juru parkir liar. Lantaran hidup menggelandang, AS kemudian dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah warga terlibat ketegangan dengan seorang juru parkir liar di depan halte bus Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Membahayakan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, petugas gabungan dan otoritas bandara merazia layangan yang berterbangan di sekitar bandara. Sejumlah bocah yang layangannya disita merengek hingga menangis. Dipinjam dulu ya. Dipinjam dulu ya, nggak apa-apa ya. Soalnya Luffy nggak boleh main di sini. Bocah ini menangis dan merengek agar layangan miliknya tidak disita petugas gabungan otoritas Bandara Soekarno-Hatta di wilayah Bojongrenget, Kosambi, Tangerang, Banten. Bocah tersebut kedapatan menerbangkan layang-layang di lokasi terlarang oleh otoritas bandara karena mengganggu aktivitas dan keselamatan penerbangan. Petugas gabungan mengamankan 10 layang-layang ukuran besar yang sedang diterbangkan oleh sejumlah bocah. Karena yang terjaring razia merupakan anak-anak, petugas meminta orang tua membuat surat pernyataan agar anak-anak mereka tidak kembali menerbangkan layang-layang di sekitar bandara. Ternyata kedapatan layang-layang yang sangat-sangat besar yang mengganggu penerbangan pesawat landing maupun yang take off gitu. Ya, kami pada prinsipnya memang warga setempat ya bersedih layangannya diambil, ternyata yang bermain layang-layang ini masih di bawah umur.
Inspektorat Angkasa Pura Indonesia menyatakan operasi digelar lantaran banyaknya laporan maskapai yang terganggu saat lepas landas maupun mendarat. Aktivitas masyarakat kaitannya dengan permainan layang-layang ini sudah cukup mengganggu aktivitas penerbangan. Ada beberapa penerbangan yang tertunda keberangkatan maupun kedatangannya, kemudian sampai ada yang divert ke bandara lain. Razia layangan akan terus digelar selama 14 hari ke depan dan terus disampaikan kepada warga yang tinggal di dekat bandara agar tidak bermain layang-layang demi keselamatan penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Tak sepaham soal pembangunan jembatan desa, seorang kepala desa terlibat perkelahian dengan warganya di desa Sungai Arah, Pelalawan, Riau. Warga menolak sumber dana pembangunan desa yang berasal dari uang kompensasi perusahaan atau CSR. Insiden keributan antara kepala desa dan warganya terjadi di desa Sungai Arah, Pelalawan, Riau. Kepala desa Sungai Arah mengundang ratusan warganya dalam rapat di kantor desa untuk membahas pembangunan jembatan penghubung ke jalan pemakaman di desanya. Namun hal tersebut ditolak oleh warga. Pasalnya dana untuk membangun jembatan tersebut berasal dari kompensasi sebesar 900 juta rupiah yang baru diterima perwakilan warga dari 3 perusahaan hutan tanaman industri. Penolakan warga membuat suasana memanas dan tidak kondusif. Perangkat desa akhirnya mengevakuasi kepala desa dari amukan warga. Atas insiden ini, kepala desa telah melaporkan warganya ke pihak kepolisian Resor Pelalawan. Malam tersebut mereka tidak terima, mereka tidak mau dana CSR tanaman kehidupan itu dibangunkan ke jembatan. Sementara saya sebagai kepala desa sudah melalui musyawarah dengan masyarakat pada tanggal 17 Januari 2025, musyawarah itu sepakat dana tanaman kehidupan itu dibangunkan jembatan. Jadi kalau cek tunai ini istilahnya itu adalah uang masyarakat 900 juta lebih kurang gitu. Jadi masyarakat ini tidak mau dibangun ke jembatan. Insiden ini terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara kepala desa dan warganya. Kepala desa menginginkan pembangunan di wilayahnya, sementara warga tak ingin dana yang digunakan berasal dari uang kompensasi yang biasa mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap pembangunan desa berasal dari APBD atau dana desa. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis. Sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Tanggal 7 Juli 2025 sampai jam 23:09 diduga korban berada di rooftop. Ini pasti ada tindakan pembunuhan berencana, rapi ya, terorganisir lah. Yang lebih menjanggal lagi menurut saya, kenapa dia nggak ketok-ketokan waktu itu? Betul. Inside Story Investigasi Minggu jam 7 malam Sindonews TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Pemerintah terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Dengan pemberitaan dari banyak sisi. Presiden Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend mulai 26 Juli, Sabtu dan Minggu pukul 6 sore di Sindonews TV.